Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap wanita mendambakan surga sebagai tujuan akhir, tempat penuh kedamaian yang dijanjikan bagi mereka yang beriman. Namun, tahukah Anda bahwa ada 6 jenis wanita yang akan terhalang dari mencium bahkan aroma surga yang wangi dan menenangkan itu? Mereka adalah wanita yang tampak tak tersentuh dari luar, tetapi dalam hatinya terjerat oleh perbuatan yang mengundang murka Allah. Siapakah mereka dan apa yang membuat langkah mereka terhenti di ambang pintu surga? Temukan jawabannya dalam kisah ini yang membuka tabir gelap dari 6 tipe wanita yang diingatkan dalam ajaran Islam agar kita semua tidak terperosok ke jalan yang sama. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan rezekinya melimpah. Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Terima kasih. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, wanita yang menyebarkan fitnah. Dalam Islam, menyebarkan fitnah adalah dosa besar yang tidak hanya merusak hubungan antar individu, tapi juga mengganggu keharmonisan sosial. Wanita yang terbiasa menyebarkan fitnah, baik melalui ucapan langsung maupun media sosial, termasuk dalam golongan yang tidak akan mencium bau surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Fitnah sering dimulai dari hal-hal sepele seperti membicarakan kehidupan pribadi seseorang tanpa sepengetahuannya, menyebarkan rumor yang tidak pasti kebenarannya, atau bahkan mengomentari penampilan orang lain dengan maksud merendahkan. Fitnah dapat menghancurkan reputasi seseorang dalam sekejap. Bayangkan, seorang wanita yang sedang berjuang memperbaiki hidupnya, tetapi tiba-tiba dihantam dengan berita-berita buruk yang tidak benar. Harga dirinya hancur, kepercayaan orang-orang di sekitarnya hilang, dan hidupnya berubah menjadi penuh kesulitan. Ini adalah salah satu akibat dari fitnah yang sering kita anggap remeh oleh pelakunya. Wanita yang suka menyebarkan fitnah juga biasanya memiliki hati yang penuh dengan rasa iri, dengki, dan tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Mereka sering merasa puas ketika melihat orang lain menderita karena ulahnya. Perasaan inilah yang harus dihindari oleh setiap muslimah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasakan jijik kepadanya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk wanita yang terjebak dalam kebiasaan ini, penting untuk merenungi dampak buruk dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Meminta maaf kepada orang yang telah difitnah dan menghentikan kebiasaan buruk ini adalah langkah awal yang harus dilakukan. Selain itu, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar, dan berusaha menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat akan membantu mereka terhindar dari perbuatan dosa ini. Ingatlah, setiap perkataan yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wanita yang berusaha menjaga lisannya, menjauhi fitnah, dan selalu berkata baik adalah wanita yang akan merasakan ketenangan hidup dan diizinkan mencium bau surga di akhirat nanti. Bagian kedua, wanita yang durhaka kepada suami. Dalam Islam, hubungan suami istri bukan sekedar ikatan formal, tetapi merupakan ibadah yang penuh makna. Seorang istri yang tidak menghargai dan durhaka kepada suaminya termasuk dalam golongan wanita yang tidak akan mencium bau surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Ketaatan istri kepada suami tidak berarti tunduk tanpa syarat,
tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan yang telah Allah berikan kepada suami dalam rumah tangga. Durhaka kepada suami bisa berupa menentang tanpa alasan, tidak mendukung suami dalam kebaikan, atau bahkan merendahkannya di hadapan orang lain. Banyak wanita yang terjebak dalam sikap ini karena merasa lebih superior atau meremehkan suaminya. Sikap durhaka bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Seorang istri yang terus-menerus mengeluh, tidak pernah puas dengan apa yang diberikan suami, atau bahkan membandingkan suaminya dengan pria lain, akan menciptakan ketegangan yang bisa berujung pada perpecahan. Mereka lupa bahwa suami adalah pemimpin keluarga yang harus didukung dan dihormati, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Bagi wanita yang merasa kesulitan untuk taat kepada suami, cobalah untuk merenungkan kembali niat dan tujuan pernikahan. Pernikahan adalah ibadah yang harus dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan saling pengertian. Jika ada masalah keluarga dalam rumah tangga, bicarakanlah dengan baik dan carilah solusi bersama. Jangan biarkan perasaan negatif seperti benci atau iri menguasai hati, karena hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, hak-hak istri dan suami saling melengkapi. Suami pun diwajibkan memperlakukan istrinya dengan baik dan penuh kasih sayang. Ketaatan seorang istri bukan berarti menghilangkan hak-haknya sebagai individu, tetapi lebih kepada usaha untuk menjaga keharmonisan dan keberkahan dalam rumah tangga. Wanita yang mampu menjaga sikapnya, menghormati dan mendukung suaminya akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dan diisin bau surga kelak. Bagian yang ketiga, wanita yang mengumbar aurat. Aurat adalah kehormatan yang harus dijaga oleh setiap muslimah. Wanita yang mengumbar aurat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, termasuk dalam golongan yang tidak akan mencium bau surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Satu, kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Dan dua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan melenggak-melenggok, dan kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal bau surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Mengumbar aurat tidak hanya terbatas pada pakaian yang terbuka, tapi juga pada cara berpakaian yang ketat dan menarik perhatian. Di era digital ini, banyak wanita dengan sengaja memamerkan auratnya melalui foto atau video di media sosial dengan dalih ekspresi diri atau mengikuti tren. Mereka mungkin merasa bangga dengan banyaknya like dan pujian, tetapi tidak menyadari bahwa perbuatan itu telah melanggar batas-batas syariat. Islam menetapkan aturan berpakaian bukan untuk mengekang kebebasan wanita, tetapi untuk melindungi kehormatannya. Wanita yang menjaga auratnya adalah wanita yang memahami betapa berharga dirinya di mata Allah. Mereka tidak merasa perlu memamerkan keindahan fisiknya kepada yang bukan mahram, karena kecantikan sejati adalah kecantikan akhlak dan ketakwaan. Bagi wanita yang merasa sulit untuk menutup aurat, cobalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ingatlah bahwa dunia ini hanya sementara dan setiap perbuatan kita akan diperhitungkan di akhirat. Jangan biarkan godaan untuk terlihat cantik atau mengikuti tren mengalahkan kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Allah berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Wanita yang mampu menjaga auratnya dengan baik, yang memahami bahwa dirinya adalah hamba Allah yang harus selalu taat, akan mendapatkan pahala yang besar dan kemuliaan di sisinya. Mereka adalah wanita-wanita yang akan mencium surga dan merasakan kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Bagian keempat,
Wanita yang memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita yang enggan menjaga hubungan baik dengan keluarga, saudara, atau kerabatnya termasuk dalam golongan ini. Mereka yang mudah tersinggung dan tidak bisa memaafkan, atau dengan yang sengaja menghindar dari keluarganya karena masalah sepele, harus menyadari bahwa perbuatannya itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga menutup pintu surga bagi dirinya. Silaturahmi bukan hanya soal berkunjung atau bertegur sapa, tapi juga mencakup sikap paling peduli dan membantu. Wanita yang selalu menjaga hubungan baik dengan keluarganya, yang berusaha untuk memperbaiki hubungan yang retak, akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Sebaliknya, mereka yang memutuskan silaturahmi, yang tidak mau menyapa atau bahkan menghindar dari keluarganya, akan merasakan kesulitan dan ketidakberkahan dalam hidup. Islam sangat menekankan pentingnya memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Wanita yang memutus silaturahmi seringkali terjebak dalam perasaan benci dan dendam yang berkepanjangan. Mereka merasa bahwa dengan memutuskan hubungan, masalah akan selesai. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Hati mereka menjadi gelisah. Hidup terasa sempit dan rezeki pun terhambat. Untuk wanita yang terjebak dalam situasi ini, cobalah untuk merenungkan kembali hakikat kehidupan. Dunia ini hanya tempat singgah sementara dan tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, termasuk diri kita sendiri. Jika Allah saja Maha Pemaaf, mengapa kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain? Memperbaiki hubungan silaturahmi tidak hanya akan membuka pintu surga, tapi juga membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Bagian yang kelima, wanita yang menghalalkan yang haram. Wanita yang dengan sengaja menghalalkan yang haram, baik dalam urusan makan, berpakaian, atau berperilaku, termasuk dalam golongan yang tidak akan mencium bau surga. Mereka yang terlibat dalam bisnis haram, seperti menjual minuman keras, riba, atau produk yang dilarang dalam Islam, harus menyadari bahwa mereka sedang menantang hukum Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Namun, wanita yang memilih jalan haram demi keuntungan duniawi berarti telah meremehkan perintahnya. Dalam hal makanan, misalnya, banyak wanita yang menganggap remeh hukum halal haram dengan alasan kepraktisan. Mereka mungkin mengonsumsi makanan yang tidak disembelih sesuai syariat, atau bahkan memilih makanan haram seperti babi atau minuman keras. Padahal setiap suap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan mempengaruhi jiwa dan raga kita. Wanita yang menghalalkan makanan haram berarti merusak hubungan dengan Allah dan mengundang dosa bagi dirinya sendiri. Begitu pula dalam berpakaian. Banyak wanita yang mengikuti tren fashion tanpa memikirkan apakah pakaian tersebut sesuai dengan syariat atau tidak. Mereka mungkin merasa lebih nyaman atau lebih modis dengan pakaian yang tidak menutup aurat, tetapi lupa bahwa setiap kali mereka tampil di hadapan yang bukan mahram dengan cara yang tidak syar'i, mereka sedang mengumpulkan dosa. Islam tidak melarang wanita untuk berbisnis atau berkarir, selama tetap berada dalam koridor syariat. Namun, mereka yang menghalalkan cara-cara haram, seperti melakukan kecurangan, berbohong, atau terlibat dalam bisnis yang dilarang, berarti telah menutup pintu surga bagi dirinya sendiri. Wanita yang taat akan selalu mencari jalan yang halal, meskipun mungkin jalannya lebih sulit dan penuh tantangan. Mereka yakin bahwa rezeki yang halal, meski sedikit, lebih berkah daripada rezeki yang haram yang melimpah. Selanjutnya, bagian keenam, wanita yang sombong dan angkuh. Kesombongan adalah penyakit hati yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Wanita yang sombong dan angkuh
yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain termasuk dalam golongan yang tidak akan mencium bau surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada wanita yang sombong karena kecantikannya, merasa dirinya lebih menarik daripada wanita lain. Ada pula yang sombong karena hartanya, meremehkan orang-orang yang kurang mampu. Dan ada juga yang sombong karena ilmunya, merasa lebih pintar dan merendahkan orang lain yang kurang berpengetahuan. Wanita yang sombong seringkali tidak menyadari bahwa sikapnya itu justru menunjukkan kelemahan dirinya. Mereka yang benar-benar kuat dan percaya tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik. Kesombongan hanya akan membawa mereka pada kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Untuk menghindari sifat sombong, wanita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Kecantikan, harta, ilmu adalah karunia yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali olehnya. Wanita yang rendah hati, yang selalu menghargai orang lain, dan yang menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba Allah yang lemah, akan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Kesombongan adalah penghalang menuju surga. Wanita yang mampu menundukkan hatinya, yang selalu merasa dirinya kecil di hadapan Allah, akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Mereka adalah wanita-wanita yang akan mencumbu surga dan menikmati kehidupan abadi yang penuh dengan kedamaian dan kenikmatan.